dengan NPM 117020072 kelas manajemen 3C. Saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku belanja pelanggan dalam bisnis retail. Terdapat perilaku konsumen, ada 3 perspektif perilaku belanja konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan, menggambarkan seseorang sedang melakukan serangkaian langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Langkah-langkah ini termasuk pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan evaluasi perolehan. Yang kedua, perspektif pengalaman. Atas pembelian, konsumen menyatakan bahwa ada beberapa hal konsumen tidak melakukan pembelian secara proses pengambilan keputusan yang rasional, tetapi mereka melakukan pembelian produk dan jasa tertentu untuk memperoleh kesenangan. Yang ketiga, perspektif pengaruh perilaku mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen untuk melakukan pembelian produk tanpa terlebih dahulu membangun perasaan dan keyakinan terhadap produk tersebut. Selanjutnya, motif belanja konsumen. Motif adalah keadaan dalam diri pribadi untuk mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu. Poin selanjutnya, motivasi konsumen untuk berbelanja dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, utilitarian shopping motivation. Seseorang akan berbelanja jika orang tersebut merasakan atau mendapatkan manfaat dari produk yang diinginkannya. Yang kedua, hedonic shopping motivation. Seorang akan berbelanja jika orang tersebut merasakan kesenangan saat berbelanja dan merasakan bahwa berbelanja itu hal yang menarik. Jadi, motivasi didasarkan atas 2 pemikiran yang subjektif dan emosional. Selanjutnya, pembelian tak terencana. Pembelian tak terencana juga dibagi menjadi 2 kategori. Yang pertama, reminder purchase. Ketika konsumen melihat produk dan merek dan teringat bahwa produk dan merek tersebut sesuai dengan yang diinginkannya. Yang kedua, impulsive purchase. Ketika seorang konsumen melihat produk dan merek lalu ingin mendapatkannya dan biasanya ada rangsangan menarik dari toko tersebut. Ada tipe-tipe keputusan belanja. Yang pertama, pemecahan masalah luas. Suatu proses pengambilan keputusan pembelian di mana pelanggan memerlukan waktu dan usaha untuk meneliti dan menganalisis berbagai alternatif. Yang kedua, pemecahan masalah terbatas. Suatu proses pengambilan keputusan belanja menyertakan usaha dan waktu yang cukup banyak. Yang ketiga, pengambilan keputusan bersifat kebiasaan. Suatu proses pengambilan keputusan belanja yang melibatkan sedikit sekali usaha dan waktu atau usaha tanpa sadar. Selanjutnya ada proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Ada beberapa tahapan proses pengambilan keputusan belanja pelanggan. Yang pertama, pengenalan kebutuhan. Yang kedua, pencarian informasi. Yang ketiga, evaluasi atas alternatif-alternatif. Yang keempat, menentukan pilihan. Yang kelima, transaksi belanja. Dan yang keenam, evaluasi belanja. Selanjutnya ada faktor sosial yang mempengaruhi keputusan belanja. Terdapat 2 faktor, dari faktor lingkungan dan faktor internal. Dari faktor lingkungan terdiri dari keluarga, pengambilan keputusan keluarga, kelompok referensi, dan budaya. Kalau dari faktor internal terdiri dari aspek pribadi dan aspek kejiwaan atau psikologis. Selanjutnya, respon konsumen terhadap lingkungan belanja. Manusia mengekspresikan emosi dalam 3 dimensi, yaitu menyenangkan, tidak menyenangkan, tingkat kegairahan atau besarnya stimulasi atau kegembiraan, dan dominan patuh. Selanjutnya, model psikologi lingkungan Mehrabain Russell menyatakan bahwa situasi lingkungan memiliki kapasitas membangkitkan emosi dan menghasilkan bentuk emosi yang berbeda pada seseorang tergantung dari dimensi dalam suatu lingkungan tersebut.
Selanjutnya, model psikologi lingkungan Mehrabain Russell menyatakan bahwa situasi lingkungan memiliki kapasitas membangkitkan emosi dan menghasilkan bentuk emosi yang berbeda pada seseorang tergantung dari dimensi dalam suatu lingkungan tersebut. Selanjutnya, definisi pembelian impulsif. Sebagian orang menganggap kegiatan belanja dapat menjadi alat untuk menghilangkan stres. Menghabiskan uang dapat mengubah suasana hati seseorang berubah secara signifikan. Dengan kata lain, uang adalah sumber kekuatan. Kemampuan untuk menghabiskan uang membuat seseorang merasa berkuasa. Pembelian tidak terencana lebih banyak terdapat pada barang yang diinginkan untuk dibeli, dan kebanyakan dari barang itu tidak diperlukan oleh konsumen. Ada tipe pembelian impulsif. Yang pertama, impulsif murni. Yang kedua, impulsif pengingat. Yang ketiga, impulsif saran. Dan yang keempat, impulsif terencana. Perspektif dalam pembelian impulsif. Terdapat 3 perspektif. Yang pertama, karakteristik produk yang dibeli. Yang kedua, karakteristik konsumen. Yang ketiga, karakteristik display tempat belanja. Ada penyebab terjadinya pembelian impulsif. Terdapat 2 penyebab terjadinya pembelian impulsif. Yang pertama, pengaruh stimulasi di tempat belanja. Yang kedua, pengaruh situasi. Ada perilaku belanja konsumen Indonesia. Bisa dilihat dari gambar. Perilaku belanja di pasar modern, misalnya supermarket, mal-mal, telah menjadi perilaku umum di kalangan ibu rumah tangga sejak mereka mulai berbelanja untuk dirinya sendiri atau keluarganya. Beberapa ibu rumah tangga di semua daerah pernah berbelanja di pasar tradisional ketika masih lajang. Para konsumen selalu membeli kebutuhan pribadi di supermarket atau mal. Segmentasi pasar adalah kegiatan membagi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Suatu pasar segmentasi retail adalah suatu kelompok pelanggan yang kebutuhannya dicukupi oleh bauran yang sama sebab mempunyai kebutuhan yang serupa. Selanjutnya ada pendekatan untuk segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Yang ketiga, segmentasi geodemografis. Yang keempat, segmentasi gaya hidup. Yang kelima, segmentasi suatu belanja. Yang keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Selanjutnya ada pendekatan untuk segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Yang kedua, segmentasi demografis. Yang ketiga, segmentasi geodemografis. Yang keempat, segmentasi gaya hidup. Yang kelima, segmentasi suatu belanja. Yang keenam, segmentasi berdasarkan manfaat. Selanjutnya ada penentuan target. Terdapat 2 macam upaya penentuan target, yaitu yang pertama, target pasar utama merupakan segmen pasar utama yang dipilih oleh perusahaan untuk dijadikan sasaran dalam program pemasarannya. Yang kedua, target pasar sekunder merupakan segmen pasar sekunder, artinya segmen pasar ini mempunyai karakteristik yang relatif sama tetapi berbeda dengan karakteristik dari segmen utama yang dilayani oleh retail. Misalnya, jika karakteristik dari konsumen utama adalah keluarga, mapan dengan golongan ekonomi atas, maka pasar sekunder dapat ditetapkan relatif sama dengan sedikit perbedaan. Misalnya, keluarga muda dengan golongan ekonomi menengah ke atas. Nah, selanjutnya ada penentuan posisi. Penentuan posisi adalah tindakan untuk merancang citra perusahaan serta nilai yang ditawarkan sehingga pelanggan dalam suatu segmen memahami dan menghargai kedudukan perusahaan dalam kaitannya dengan pesaing. Kotler 1997. Penentuan posisi bukan tentang apa yang harus dilakukan terhadap produk, tetapi penetapan posisi haruslah diawali dengan apa yang harus dilakukan untuk membangun pemahaman tentang retail di dalam benak pelanggan maupun calon pelanggan.
Dan yang terakhir, pengaruh unsur bauran retail terhadap keputusan konsumen. Dapat diartikan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen dalam memilih suatu toko, antara lain produk, harga, promosi, layanan, dan fasilitas fisik. Jadi konsumen akan memilih untuk berbelanja di toko atau tempat tertentu saja apabila konsumen merasa bauran retail di toko tersebut sesuai dengan prioritas konsumen. Contohnya, jika konsumen dalam berbelanja mengutamakan kenyamanan dan layanan yang memuaskan, maka konsumen akan memilih dan berbelanja di toko yang dapat memenuhi keinginan tersebut. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.